kejadian waktu beberapa bulan yang lalu, my account was gone, Instagram heboh hilang. Kena hack, dan supaya kalian juga bisa aman Instagramnya dan nggak kena hack, terutama buat yang followernya banyak kan sayang banget kalau kena hack. Oke, namanya kali ini seperti itu. Oke, aku coba akan undang dari pihak Instagram ya, karena ini aku mau coba post dulu. Nah, terus komennya, pin komen. Yay! Pin komen. Udah? Yes. Dan sekarang aku akan undang Mas Peter Lidian. So, kira-kira kalian ada nggak sih yang kejadiannya sama kayak aku kemarin? Nah, udah nyambung. Selamat malam. Good to see you again. Good to see you again. Kita belum bisa sepedaan nih. Iya nih, kakinya gimana? Udah mendingan? Udah dibuka? Sorry ya, maaf. Wah, masih dibungkus. Lu gitu jatuh loh, hati-hati. Ini udah copot jahitannya. Tapi ada bekasnya. Ada oleh-oleh. Itu baru namanya cyclist jati, ada oleh-olehnya. Ini waduh, kacau. Tapi ya udah. Oke. Tapi kalau ditanya kapok, jawabannya nggak kapok. Masih tetap pengen jalan. Mantap. Aku besok sama teman-teman manjat ke Kintamani besok pagi jam 6. Kayaknya ada temenku juga ada yang berangkat besok pagi, bilangnya ke Kintamani jam 6. Oh, jangan-jangan bareng nanti. Right. Ini ada seru banget sih sepedaan. By the way, malam hari ini kita bakal ngobrolin apa sih? Ya, malam ini kita mau ngomongin mengenai gimana caranya supaya aman dari hackers dan phishing. Benar. Jadi mungkin banyak teman-teman pasti udah sedikit tahu kejadian waktu beberapa bulan yang lalu, my account was gone, Instagram heboh hilang. Jadi kita pengen sharing di sini juga, mungkin banyak kejadian yang mengalami hal serupa, dan kemarin kebetulan hackersnya dari Turki. Di sini juga mungkin banyak kejadian yang mengalami hal serupa, dan kemarin kebetulan hackersnya dari Turki. Jadi kayak melanggar copyright apa, ya udah deh ikutin aja, jadi kayak hypnotis gitu, terus kasih kode, tiba-tiba pas mau buka Instagram lagi, dang, ke logout dan hilang. Lainnya tiba berapa menit kemudian ada orang dari Turki live menggunakan Instagram aku itu dan ngepost dengan bahasa Turki. So I was quite panic at that time, and I was like, okay, ini kebayang dong, lumayan banyak followernya, dan aku beberapa ada kerjaan yang udah komit di situ, dan aku cuma kayak, oh my god, ini gila sih. So yeah, that was my story sih. Cuma mungkin bisa sih Mas Peter ceritain gitu bahwa emang memungkinkan ya dari pihak Instagram itu WhatsApp kita. Nah, kalau kita bicara dari komunikasi ya, sebenarnya kalau dari Instagram itu main komunikasinya itu ada di email. Jadi kita tuh nggak pernah DM, Instagram nggak pernah DM, nggak pernah WhatsApp. Kalau ada WhatsApp jarang sekali, hanya masalah teknis. Nah, nanti aku mau kasih nomor WhatsApp-nya nanti. Nah, biasanya kalau WhatsApp-nya itu ada centang hijau, verified dia. Tapi emang sekarang luar biasa pinter-pinter sih. Jadi social engineering dia itu apa ya? Kurang-kurang menipu mindsetnya kita. Luar biasa pinter-pinter itu. Ya. Tapi kenapa ya kok yang aku bingungnya adalah pada saat aku habis ngepost sesuatu yang aku nggak tahu ya, apakah mereka memantau kita kapan ngepostnya dan untuk masuknya pas, atau kadang-kadang juga ada yang bilang di pagi hari yang kita lagi ngantuk-ngantuk terus kayak panik takut terus kita langsung pencet linknya atau gimana. Kadang-kadang emang mereka memantau dengan benar atau memang secara random aja nggak sih, Mas? Kayaknya sih random ya, kayaknya random. Dan
pagi ya? Kenapa pagi-pagi sekali ya? Enggak, aku nggak kenanya pagi, aku kenanya siang, menjelang sore. Nah, Iya. aku sendiri ini hampir kejadian, dan ini nggak lama. Waktu itu kita lagi, yang kita mau sepeda bareng yang hujan-hujan itu loh. Nah, Ya. jam 5.15 udah telat kan? Udah telat. Terus ada yang DM-nya juga sama, copyright. Copyright. Jadi aku lihat, ada centang biru kan gitu kan. Centang biru ngakunya akun Instagram, centang biru, aku ikutin. Ternyata kok mencurigakan. Begitu mencurigakan, saya cek lagi mencurigakan. Wah, namanya pagi-pagi kan kita nggak kepikiran ya, ikutin aja. Terus begitu lihat mencurigakan, aku baru fallback. Begitu fallback, baru dilihat lagi, ternyata akun itu akun biru, centang biru yang palsu. Jadi gini loh, jadi dia itu menghack akun centang biru dulu. Nah, pakai akun ini terus di-push ke kita. Jadi sebetulnya itu memang kebetulan, tapi memang di-push dengan cepat dia. Pagi-pagi, jam 5.15. Wow, gila sih. Jadi memang sekarang semakin apa ya, untuk mendapatkan followers atau menghack followers yang lumayan ada banyak, followersnya lumayan dengan cara yang lumayan kreatif ya. Sekarang berbagai cara bisa dimasuk. Aku juga pernah ya Mas. Jadi setelah kejadian itu, aku tuh di email lagi. Jadi berusaha dimasukin lagi, aku berusaha dihack lagi, dan kebetulan aku udah aktifin yang itu, Two factor authentication. yes, aku udah aktifin itu, dan pada saat aku aktifin itu, aku langsung tahu bahwa ini mereka lagi berusaha untuk masuk ke dalam account aku gitu. Dan aku nggak mau tertipu dua kali, karena sekarang mereka itu bukan ke WhatsApp lagi tapi ke email. Nah, kadang-kadang kalau email kan kayak tadi Mas Peter bilang gitu Mbak, kalian selalu meng-email kita komunikasinya. Tapi aku berusaha double check lagi, aku lihat alamat emailnya ternyata @gmail.com gitu, tapi Instagram @gmail.com gitu-gitu. Nah, itu dia. Jadi sekarang kompleksitasnya begini loh. Kadang-kadang tuh kita susah membedakan yang mana yang asli, yang mana yang palsu kan. Nah, ini ada beberapa tips nih. Biasanya ya, kalau email atau pesan palsu itu sebenarnya teknik hacking zaman dulu, itu namanya phishing. Nama kerennya phishing kan gitu kan. Nah, biasanya itu apa yang terjadi? Yang terjadi itu bener yang Luna lakukan, cek dulu nama emailnya. Biasanya kan dia ada nama aliasnya misalnya Instagram kan gitu. Tapi kan dia ada emailnya, ada email address-nya. Nah, email address-nya dicek. Nah, biasanya kalau kita lihat di situ, tadi dulu udah benar pakai alamat gratisan kayak Gmail tadi kan, alamat gratisan pakai Gmail lah, Yahoo macam-macam. Ya, nah atau biasanya itu namanya juga aneh, misalkan Facebook, tapi Facebooknya O-nya 3 atau Facebook 123, itu udah sangat bukan deh. Jadi kok emailnya jadi yang email aslinya mana aja Mas? Emailnya itulah email instagram.com, domainnya itu instagram.com dan facebook.com, biasanya begitu. Nah, terus yang kedua, biasanya kan mereka mau dorong kita supaya buru-buru nih. Biasanya informasinya itu dia akan email dan nulisnya mengancam, quote-unquote mengancam. Sekarang itu mesti dirubah, diberikan passwordnya, kalau tidak itu akunnya akan dihapus, biasanya begitu. Ada dua modus operandi mereka. Satu itu adalah mengancam copyright, nanti akunnya itu dihapus, yang pertama. Yang kedua adalah mau verifikasi akun nggak yang centang biru itu loh. Nah, itu juga banyak sekali. Nah, Instagram itu nggak pernah minta audiens kita itu tuh centang biru, nggak pernah itu. Nah, terus dia akan mendorong, biasa habis itu dia akan dorong kita untuk klik linknya. Nah, hati-hati jangan klik linknya itu. Nah, terus sesudah itu dia akan minta kita masukin informasi pribadi, nama akun, email, dan biasanya minta password. Sekarang kita pikirkan aja, buat apa diminta password lagi kan? Orang passwordnya kita di Instagramnya udah ada kan? Nah, so itu kompleks ya. Nah, kalau kita bicara tadi Luna udah benar sekali. Kalau ada email nih, gimana caranya bedain email asli dan email palsu? Di Instagram kita di dalam aplikasi itu ada email. Aku mau tunjukin ya sebentar. Ya. Nah, ini kelihatan nggak di itu ini soalnya aku nggak kelihatan screenku sendiri. Kelihatan ya? Nah, ini di dalam handphonenya kita itu ada fitur email dari Instagram. Jadi ada, kalau email aslinya, email resmi, itu pasti dia masuknya ke aplikasi. Nah,
Jadi selain masuk dari email biasa, dia akan masuk aplikasi. Di luar dari email yang di aplikasi itu kemungkinan palsu. So itu. I see. Nah, Ya. caranya apa? Klik 3 baris itu, klik peraturan, klik keamanan, dan email dari Instagram. Nanti habis ini aku akan post di tempatku juga, sama post tempat Luna kalau mau nanti ya. Nah, jadi kalau udah dapatkan email kayak gini ya, the same thing dengan Facebook. Facebook itu bisa dilihat dari email terbaru dari Facebook di bagian keamanan dan login. So itu cara bedain pesan palsu sama pesan beneran. Tapi intinya sih jangan gampang terlalu cepat percaya, karena biasanya kan kalau kita bicara akun Facebook ataupun Instagram itu kan akun ibaratnya rumah kita sendiri kan. Kalau misalkan rumah kita tidak aman, artinya kita tidak membentengi rumah kita dengan aman. Jadi kalau menurut aku membentengi rumah kita sendiri, account aku itu dengan cara frequently harus ganti password berkala. Dan terutama passwordnya jangan yang gampang, harus ada angka, letter besar, dan ya sesusah mungkin, tapi harus gampang diingat sama kita sendiri juga, jangan sampai lupa. Terus juga setelah kejadian itu aku ganti email sih. Jadi emailnya benar email baru yang akunnya khusus Instagram aja. Jadi itu salah satu. Halo, Mas Peter? Ya. Oh, oke. So aku pikir tadi nge-lag. Emang koneksinya memang agak jelek. Ya. Di Bali ya soalnya. Jadi ya gitu. Jadi memang disarankan memang untuk tidak membagikan password kita ke siapapun, karena memang bagaimanapun juga akun kita ya akun kita. Biasanya hal apa sih yang bisa membuat akun kita tuh jadi diambil sih Mas sama Instagram? Misalkan hal apa aja yang bisa tiba-tiba kita ibaratnya di apa ya? Instagram kan bisa menghilangkan akun kita kalau kita melanggar sesuatu. Ya kan, biasanya. Dan itu kalau ada laporan yang banyak, biasanya kayak begitu. Betul nggak? Nah gini, jadi Instagram itu tidak pernah menghapus akun tanpa pemberitahuan. Pasti diberitahu dulu. Pasti diberitahu dulu. Dan beritahunya lewat mana? Lewat email. Nah kalau kita balik ke cerita email tadi, jangan lupa cek dulu ini beneran dari Instagram bukan, gitu kan? Itu yang pertama. Nah yang kedua, kita bedakan antara konten sama akun. Biasanya kalau misalnya menabrak copyright, yang diminta untuk diturunkan itu kan, yang biasa diminta untuk kan konten, bukan akunnya kan. Nah akun itu biasanya, ya begitu. Jadi mesti dibedakan. Nah kalau kita bicara dari konteks itu ya Lun ya, mungkin aku mau bawa ke ini sih, bawa ke ada beberapa hal yang bisa membuat orang itu memastikan tuh aman dan nyaman. Jadi di sosmed, sekarang ini Facebook sama Instagram, kita lagi aktif mendorong 2 hal. Pertama itu dari sisi fitur. Jadi banyak sekali fitur keamanan yang biasanya untuk mencegah hacking dan phishing. Nah itu bisa diaktifkan, itu satu ya. Yang kedua kalau dari hoax ya, kita ini kan banyak sekali orang sekarang kan bentar lagi mau pilkada ya, khawatirnya kan banyak hoax nih, banyak hate speech. Nah ini kita sama ini pemeriksa fakta pihak ketiga. Jadi mereka itu akan nandai ini hoax, ini bohongan nih, kan kayak gitu kan, itu hoax kan ditandai. Nah selain itu kita sekarang lagi aktif nih, kita lagi aktif membuat kampanye nyaman di sosmed. Nah di sosmed itu kerjanya bareng sama siapa? Itu ada karikatur, Sinopal. Nah terus ada si Dalang Belok, ya kan? Terus kita kerjasama dengan detik.com juga, terus sama podcast Box to Box. Jadi isinya apa? Isinya itu adalah konten edukasi supaya orang tuh pertama bisa ngenalin hoax itu kayak apa sih? Yang mana hoax, yang mana benar kan gitu kan. Yang kedua itu menghindari penipuan online, itu bahaya sekali juga itu. Yang ketiga itu menghindari phishing, hacking. Sama yang terakhir penting nih, gimana caranya mengenal fitur keamanan privacy. Dan kalau sudah ke-hack, gimana caranya recover account. Nah itu penting kan? Ya, gimana sih Mas, kalau misalkan kebetulan kan memang kalau aku email pihak Instagram bahwa aku menjelaskan kronologinya bahwa email aku ke-hack. Oke, buat teman-teman yang mengalami hal serupa misalkan, pada saat kejadian, apa yang harus dilakukan segera? Oke, cool.
Jadi yang pertama itu biasanya kalau akunnya itu diambil, itu buru-buru cek email. Karena biasanya kalau akun itu hack, itu Instagram, kalau orang hack, dia kan ganti email kan, dia kan ganti email supaya dia bisa ngambil alih email akunnya. Nah, Instagram biasanya kalau terjadi perubahan email, dia Instagram akan mengirim email ke email sebelumnya, alias yang pemakai asli, pemakai benarnya. Terus di situ akan ditanya, ada yang mencoba mengganti emailmu loh. Nah, di bawah ada satu link, ada tautan recover account-nya. Nah, jadi kalau itu masih keburu, itu tinggal diklik, emailnya itu akan kembali. Jadi akunnya sudah nge-hack, emailnya kembali. So itu pertama. Terus kalau misalkan telat nih, udah dia udah sempat ganti nih. Berikutnya apa? Cara lain itu adalah meminta Instagram kirimin login. Jadi ada dikirim satu link untuk buat login itu ke alamat email ataupun handphone yang terdaftar. Nah, caranya gimana? Masuk aja ke apps-nya, kan udah nggak bisa masuk nih, ya, di login-nya. Di halaman login kita klik dapatkan bantuan dari Instagram, dapatkan bantuan untuk masuk. Kalau itu Android. Kalau iPhone, lupa kata sandi. Nah, dari situ bisa diminta untuk dikirimin link baru. Nah, yang ketiga, kalau misalnya udah kambil, akunnya itu udah di hijack gitu kan. Gimana caranya supaya melaporkan account supaya kita bisa retrieve balik? Nah, itu biar gampang, itu ada langkah-langkahnya di IGTV-nya detik.com. Oke. Diikut aja. Nanti habis ini nggak balik. Intinya kalaupun sampai kejadian jangan panik, tetap tenang, pasti bisa kembali asalkan kita mengikuti semua paduan step to step-nya gitu. Jadi step by step-nya. Dan selama memang bisa dibuktikan adalah itu memang account kita, pasti akan kembali lah. Apalagi kalau kita udah mendaftarkan nomor telepon kita, email kita, dan data yang sesuai dengan apa yang kita punya, semuanya pasti akan kembali sih. Aku pikir sih kemarin nomor telepon kan nomor teleponku, jadi aku pegang. Jadi pada saat aku dikirimkan kodenya lagi, aku masukin, itu sih harusnya udah oke lagi sih. Karena kan hacker itu ya memang dia sempat mengganti email dan mengganti semuanya, lumayan agak panik sih. Tapi jadi buat teman-teman juga jangan gampang tertipu. Untuk hoax juga jangan gampang tertipu untuk memberikan data, apapun bentuk data, mau kata sandi, mau nomor telepon, kepada orang-orang yang kita nggak tahu di email ataupun di WhatsApp. Please jangan gampang hanya dengan iming-iming bahwa kita melanggar copyright atau apa. Coba tenang dulu, dibaca ulang lagi, diingat-ingat lagi. Kalau tidak merasa melakukan kesalahan, ya udah ignore aja. Toh kalaupun misalkan yang biasanya yang akan di ban itu pasti yang berhubungan dengan sara, pornografi, hal-hal yang tidak dianjurkan di Instagram, pasti kontennya akan dicabut. Kalau kita nggak merasa melakukan hal itu, just be fine, jangan takut, dan jangan mau untuk cepat-cepat masuk ke link itu hanya karena ada ancaman. Kalau aku sih, aku udah belajar banget berapa kali ada link lagi masuk gitu, misalkan dari email, dari mana, aku pas ngeliat ini bohong sih, karena aku nggak melakukan hal-hal yang disebutkan di email itu, kayak melanggar copyright ataupun apa segala macam. Jadi langsung gitu. Terus juga untuk hoax segala macam, jadi mulai hati-hati untuk menyebarkan juga. Nyaman di sosmed itu tidak hanya masalah ditipu hal-hal yang seperti itu, tapi juga untuk masalah berita-berita ya, karena sekarang ini memang ya rawan, apalagi di sosmed itu kan nggak ada filter ya, semua orang bisa nge-post, semua orang bisa komen, semua orang bisa do whatever they want gitu dengan posting apapun gitu. Maksudnya mungkin tadinya lucu tapi ternyata itu bohongan, tapi kan bisa berakibat fatal juga. So hati-hati banget. Jadi kan harus bijak nih. Iya, jadi kan harus menjadikan sosmed itu tempat yang aman, nyaman, dan terutama apalagi mungkin buat orang-orang tua yang anaknya sudah mulai bermain sosmed, jadi nggak ngerasa deg-degan kan gitu. Jadinya bersosmed juga lebih aman aja, karena
kita tahu bahwa orang sekitar kita juga punya apa ya, tanggung jawab yang sama gitu, karena menyebarkan sesuatu yang nggak baik, mengambil alih account orang ataupun menipu, terutama ya banyak sekali kayak berbasis online shop gitu, taunya menipu kayak gitu-gitu, kita juga harus hati-hati. Ya, zaman sekarang udah gila lah orang ya. Iya. Do whatever. Jadi kalau aku juga sama loh. Jadi pada intinya adalah begitu dapat apapun itu dia, yang pertama di otakku adalah mesti curiga dulu, mesti berhati-hati. Karena zaman sekarang itu memang mesti ekstrimnya berhati-hati sih. Jadi ngomong-ngomong ya, waktu akunmu itu dihack ya, udah balik. Habis balik itu terus langkah-langkah apa yang dilakukan Muna habis itu? Ya itu aku ganti email pastinya yang pertama kan. Jadi aku udah nggak pakai email yang awal aku daftarin di account aku itu. Terus kedua two factor verification itu langsung aku udah aktifin juga. Dan apa lagi ya? So far sih itu dua. Plus bener ya itu ya. Nah ini tadi kan since Luna ngomong mengenai cara mengaktifkan fitur two factor authentication kan. Nah ini saya tunjukin sekali biar teman-teman nih, ini ada teman kita dari Malang nih, Mirna dari Malang. Hai Mirna. Halo. Nah ini biar bisa cara aktifkan autentifikasi itu 2 faktor. Jadi ganti email two factor, terus ganti password ya tadi kalau nggak salah ya. Ganti password juga. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau aktifkan fitur autentifikasi 2 faktor itu gampang, caranya seperti ini. Klik yang 3 baris, pilih peraturan, keamanan, terus aktifkan autentifikasi, mulai dari itu ikutin aja. Nah kompleks kok. Ya, gampang banget, tapi ini efektif banget dan diharapkan semua udah aktif ya, terutama buat kalian-kalian yang udah punya sustainable followers atau yang memang beberapa memang mengandalkan mata pencariannya di Instagram, jadi jangan sampai kehilangan akunnya. Apalagi misalkan udah banyak sekali yang dibagikan di akun Instagramnya, kan itu kadang-kadang fotonya memori-memori semua, terus tiba-tiba ke-hack kan agak lumayan gondok ya. Lumayan gitu. Ini sih betul tadi kata Mas Peter gitu, apapun yang kita terima, tidak hanya Instagram, apapun gitu, yang dari email, mau dari WhatsApp, apalagi apapun bentuknya, kalau udah menanyakan data diri, mengiming-imingi atau mengancam, coba jangan panik, tenang dulu, coba di verifikasi, dilihat lagi akunnya benar atau enggak. Diamin aja dulu. Kalau dalam waktu beberapa hari tidak ada terjadi sesuatu, artinya kan memang nggak ada apa-apa gitu kan. Nah itu pinter itu, cara itu pinter itu. Diamin aja dulu, jadi nggak usah buru-buru gitu loh. Kalau memang sampai dalam beberapa hari akunnya ternyata aman-aman aja, ya udah artinya memang penipuan gitu. Jadi aku pikir itu juga satu yang harus kita tanamkan ke diri kita juga dalam bersosmed gitu. Sebelum share berita, men-share apapun gitu, kita harus double check, harus lihat dulu kebenarannya. Kira-kira berita ataupun informasi yang kita ingin bagikan itu hoax atau enggak gitu. Jadinya ya sama kalau kita melihat dari jalur komunikasi, biar teman-teman di sini pada aware gitu kan. Kalau kita lihat dari jalur komunikasinya Instagram itu adalah email. Selalu email ya. Betul. Jadi Instagram itu hanya akan menghubungi lewat email. Nah, kalau terima email kayak tadi, balik lagi, curiga dulu nih. Habis curiga, periksa dulu nama emailnya, terus kembali lagi ke ini. Kembali lagi ke cek email yang di dalam aplikasi Instagram. Nah, setelah itu memang ada WhatsApp resmi. Tapi WhatsApp resmi ini biasanya untuk sesuatu yang teknis banget. Itu jarang terjadi lah, once in the blue moon kan gitu kan. Nah, WhatsApp itu nomornya ini nih, 1 karena US ya, 1-650-521-2669. Dan ini ada centang hijau kalau WhatsApp kan. Nah, jadi selalu +1 ya Mas ya, +1 karena dari Amerika ya. Betul sekali +1. Nah, Instagram tuh nggak pernah menghubungi pengguna tuh lewat DM, nggak pernah. Jadi setelah aku pikir ya, nggak pernah. Jadi yang saya hampir kena itu kan
lewat DM. Setelah aku pikir-pikir, aduh kok bodoh banget ya, namanya juga baru bangun terus telat, mau hujan lagi mati lagi gitu. Ya itu. Iya. Oke. So guys, teman-teman, jangan percaya ya DM, WhatsApp ataupun SMS. SMS juga enggak ya Mas ya? Apalagi SMS nanti untuk minta pulsa gitu. Yang kayak gitu-gitu juga masih ada kadang-kadang. Tapi ini loh Mas, jadi kadang-kadang udah ke-hack ya. Banyak yang terjadi udah ke-hack, teman-teman nge-DM teman-teman untuk minta uang. Jadi kayak gini, yang terjadi sama teman. Jadi dia ke-hack account-nya. Pada saat sudah ke-hack account-nya, si account ini mend-DM teman-temannya untuk bantuin aku dong, aku lagi nggak ada ATM nih, lagi nggak ada ini gitu, tolong transfer ke account ini. Jadi kadang-kadang mungkin beberapa teman aku tuh percaya karena DM direct message langsung gitu. Jadi mungkin sebelum teman-teman tertipu, mungkin lebih baik juga untuk double check dengan menelpon ke orang tersebut langsung. Jadi jangan langsung disautin gitu, jangan langsung diiyain, tapi di double check mungkin dengan telepon. Jadi ada beberapa teman aku juga nge-DM teman-temannya setelah kena transfer uangnya. Untungnya ya ada yang ke-transfer, ada yang enggak sih gitu. Jadi mungkin buat teman-teman mengalami hal yang sama, please hati-hati, jangan langsung ditransfer karena metode dan cara-cara penipuan ini semakin marak dan banyak juga gitu. Jadi ya semakin gila sih orang desperate, apalagi di zaman susah kayak gini ya. Betul. Aku punya pengalaman yang mirip tuh. Ada dua hal. Satu baru kejadian baru sore ini tadi jam 4. Nah, jadi balik lagi memang mesti tetap waspada. Jadi pertama itu kalau itu atau WhatsApp, tiba-tiba ada nomor baru WhatsAppin, Pip, ini koko, kakakku kan, ini koko. Terus udah itu ujung-ujungnya kan, bisa nggak kamu transfer sekian? Nah, karena kita waspada, stay waspada, yang aku lakukan adalah aku masukin Instagram, terus aku DM kakakku. Intinya adalah selalu verifikasi seperti kata Luna tadi. Verifikasinya kita cari channel yang berbeda kan, so itu yang pertama. Yang kedua itu adalah tadi sore jam 4 ada temanku, beliau di Malaysia, dia stake satu akunnya akun Twitter_Lydia. Terus dia nanya aku, ini akunmu bukan, akun pribadi bukan? Terus gue bilang ini bukan nih. Nah, jadi intinya adalah ketika ada orang yang meminta sesuatu dari kita, mengkonek sesuatu koneksi baru, selalu cek ulang orangnya dulu. Karena kan kita nggak tahu kan, lebih baik kita cek. Benar. Jadi ya memang selalu mencoba memverifikasi, kalau bisa berkali-kali. Kalaupun dia nomornya nggak bisa dihubungkan kayak gitu, jangan langsung percaya bahwa itu nomor baru dia atau apa, tapi coba tanya mungkin melalui orang terdekat dia yang selalu biasanya bareng, orang serumah, bertanya apakah itu benar nomornya hilang atau nomornya baru atau apa gitu.